Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sarjito Muda, perkenalkan aku Muhammad Ilham Gibran, bisa dipanggil Gibran. Aku dari program studi Gizi Kesehatan angkatan 2019, asal daerahku yaitu dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama saja. Jadi, apa alasan kamu memilih untuk menempuh studi di prodi tersebut? Nah, mungkin ini sedikit flashback ya teman-teman ke masa SMA dulu, bahwa ketika SMA, aku nggak sama sekali tidak kepikiran bahwa akan memilih dan masuk di program studi gizi kesehatan. Namun, setelah mencari informasi di internet, riset, dan googling, aku nemu nih ada salah satu program studi yang sangat menarik di FK-KMK UGM, yaitu program studi gizi kesehatan. Aku merasa cocok dengan prodi ini karena ketika aku baca deskripsinya, kemudian aku baca mata kuliah yang akan diajarkan, yaitu relate nih dengan apa yang aku senangi dan apa yang aku sukai ketika SMA, yaitu terkait pelajaran biologi, kimia. Soalnya ketika SMA, aku lebih menyukai kedua pelajaran tersebut jika dibandingkan dengan pelajaran fisika. Kemudian selain itu, aku juga menjadi paham nih bahwa ilmu gizi ini merupakan salah satu ilmu yang selalu dinamis dan akan terus berkembang ke depannya. Karena pasti manusia akan selalu membutuhkan makanan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang terakhir yaitu karena ada banyak sekali nih prospek kerja ke depannya untuk lulusan gizi kesehatan. Gak hanya jadi ahli gizi, namun teman-teman bisa jadi peneliti, dosen, maupun wirausaha gizi. Terus juga bisa jadi kerja di pemerintahan maupun di NGO dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua saja. Ada selama menjadi mahasiswa di FK-KMK, apa saja kesibukanmu? Nah, kalau kesibukannya ini bisa dibagi dua teman-teman. Ada kesibukan akademik maupun kesibukan non-akademik. Kalau aku sendiri kesibukan akademik tentu sama seperti mahasiswa lain. Mahasiswa lain juga kewajiban yang paling utama adalah belajar nih, kuliah. Kuliah tuh kegiatannya nggak cuma mendengarkan dosen, lecture atau memberikan materi, namun juga ada kegiatan tutorial maupun praktikum. Nah, yang kedua ada kegiatan non-akademik. Kalau aku sendiri, non-akademik nih, aku aktif di organisasi fakultas maupun universitas, kemudian juga mengikuti kepanitiaan serta aktif di beberapa lomba. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana cara manajemen waktu ala Mapres? Nah, mungkin terkait manajemen waktu ini masih menjadi PR nih bagi aku juga nih teman-teman. Aku juga masih struggle terkait hal ini. Nah, mungkin yang aku bisa sharing ke teman-teman adalah terkait manajemen waktu tuh, yang pertama adalah kita perlu sadar nih teman-teman bahwa waktu yang kita miliki ini hanya 24 jam. Ketika teman-teman sadar bahwa waktu yang kita miliki ini terbatas, maka teman-teman akan punya mindset nih bahwa harus mengupayakan yang terbaik, harus mengupayakan waktu yang ada dengan hal-hal yang positif. Selain itu, hal teknis yang perlu dilakuin adalah membuat jadwal dan menentukan prioritas. Kenapa perlu membuat jadwal? Karena dengan adanya jadwal, nanti teman-teman bisa tahu nih apa-apa saja yang harus dilakukan ketika itu, apa saja harus diprioritaskan, apa saja harus ditinggalkan seperti itu. Dengan menyusun prioritas juga kita bisa tahu nih mana yang perlu didahulukan dan mana yang perlu dikerjakan nanti. Seperti itu. Selain manajemen waktu, teman-teman juga perlu nih untuk memanajemen diri teman-teman masing-masing. Kenapa? Karena apabila nggak disiplin atau nggak tanggung jawab dengan jadwal dan prioritas yang disusun kan juga percuma nih. Makanya perlu untuk selalu memanajemen diri. Dan yang terakhir yaitu sebutkan kesan dan pesan untuk Sarjito Muda. Nah, mungkin sebelumnya selamat dan semangat telah berhasil memasuki FK-KMK ini. Pesannya yaitu adalah semoga teman-teman bisa memaksimalkan segala potensi yang teman-teman miliki, baik melalui join organisasi, kepanitiaan, maupun lomba-lomba. Karena pasti akan banyak sekali kesempatan di depannya, jangan takut dan jangan ragu untuk mencoba berbagai hal baru. Semangat!